Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya masih dari rumah. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar bersama Bu Guru hari ini? Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 1. Berikut ini adalah tujuan pembelajarannya. Coba, siapa yang mempunyai hewan kesayangan? Kira-kira hewan kesayangan kalian itu hidupnya di air atau di darat? Kemudian, apa ya makanan kesukaannya? Nah, nanti bisa kalian cari tahu. Materi yang akan kita pelajari hari ini tentunya sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Mau tahu manfaatnya? Berikut adalah manfaatnya. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Benar sekali. Gambar A adalah hutan, sedangkan gambar B adalah gurun pasir. Gambar tersebut adalah contoh dari ekosistem. Menurut kalian, apakah semua tempat terdiri atas ekosistem yang sama? Benar sekali, jawabannya adalah tidak. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup yang terdiri atas bagian yang hidup atau yang disebut dengan biotik dan bagian yang tak hidup atau yang disebut abiotik. Contoh dari biotik itu sendiri adalah tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Contoh dari abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor kelinci, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Sedangkan populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Sebagai contoh dari komunitas itu sendiri adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, sekarang sudah paham dengan ekosistem ya? Selanjutnya, bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem itu mendapatkan makanannya ya? Nah, mari kita cari tahu. Perhatikan paragraf berikut ini. Sebelum kita menyimpulkan tentang jenis makanan hewan sesuai dengan paragraf tadi, kita belajar tentang pokok pikiran dalam sebuah paragraf dan membuat kalimatannya berdasarkan isi paragraf dulu ya. Masih ingatkah kalian apa itu pokok pikiran? Tentunya masih ingat ya, karena kita sudah biasa mempelajarinya pada tema sebelumnya.
Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga dengan pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Kita cari tahu pokok pikiran dari paragraf tersebut yuk. Pokok pikiran dari paragraf tersebut adalah jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa dari hewan lain. Nah, sekarang kita berlatih membuat sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan isi paragraf. Bu Guru beri satu contoh pertanyaan yang berkaitan dengan isi paragraf ya. Contohnya, apa saja jenis makanan hewan? Dari contoh pertanyaan yang Bu Guru buat tadi, coba kalian cari tahu jawabannya. Nah, dari paragraf tadi dapat kita ketahui bahwa makanan hewan terdiri dari dua macam, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa dari hewan lain. Untuk mempelajari lebih jauh tentang jenis makanan hewan, kalian bisa mempelajarinya melalui video dengan link YouTube yang sudah Ibu tautkan di Google Classroom. Wah, tidak terasa ya pembelajaran kali ini telah selesai. Berikut adalah kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Nah, anak-anak, setelah belajar dengan video ini, kalian bisa mengerjakan LKPD yang telah Bu Guru tautkan di Google Classroom. Silahkan kalian unduh, kemudian dikerjakan dengan baik ya. Setelah kalian selesai mengerjakan LKPD yang Bu Guru berikan, jangan lupa hasil pekerjaan kalian diunggah kembali di Google Classroom. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.